Inilah yang ditunjukkan oleh seorang ayah gitu ya. Bagaimana waktu itu, salah satu contohnya saja waktu saya mau masuk pesantren gitu kan bang. Iya. Waktu itu saya menentang keras. Kamu nggak mau di pesantren, abang pengennya di Medan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kita Ahoy Medan, ngobrol santuy bersama kita Cik. Nah, jadi kali ini kita ngobrol santuinya bersama salah satu narasumber yang luar biasa, masih muda dan luar biasa kalau kita lihat dengan sepak terjang beliau dalam khususnya aktivitas-aktivitas, salah satunya mengisi materi-materi di berbagai komunitas lainnya. Khususnya pemuda-pemuda milenial, siapa sih nggak kenal salah satu narasumber kita ini? Oke, kita akan lanjut kepada narasumber kita yang sudah hadir kepada ya salah satunya yaitu Abang Suban, Muhammad Suban ya bang ya? Iya. Oke, apa kabar bang? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah sehat. Ini Bang Muhammad Suban ini nanti kita akan kita gali lebih dalam lagi bagaimana profil beliau juga dalam hal ya kegiatan sehari-hari juga nantinya. Namun sebelum itu kita tanya-tanya dulu salah satunya perkenalkan diri dulu dari Bang Suban ya kan. Oke, kita mau kenal lebih dalam lagi. Oke, Bang Muhammad Suban, boleh diperkenalkan dong untuk teman-teman yang lain yang saat ini juga menonton ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Najiullah Subhani Lubis, biasa dipanggil Subhan bang. Oh, iya. Subhan. Nah, sekarang alhamdulillah aktivitas sedang kuliah di LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Itu ada di Jalan HM Yamin bang, di Medan ya. Nah, selain itu alhamdulillah kita dan saya dan teman-teman gitu kan mengelola rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya Rumah Tahfiz Asyamil. Nah, jadi selain kuliah, kalau sore biasanya agenda atau aktivitas saya ya disitulah membimbing anak-anak menghafal Al-Quran, ya kan? Ya di samping itu adalah beberapa kali mengisi materi di beberapa komunitas gitu kan, seperti Odoj Medan atau Pejuang Subuh Medan dan lain-lainnya gitu Pak. Oke, baik, luar biasa. Itu sedikit disampaikan juga bagaimana sih ya salah satunya profil dari Suban sendiri ya. Marga Lubis pula ini kalau kita orang Medan mungkin kenal kali dengan Marga Lubis Bang Suban ini kan. Oke, cuman tadi ada sedikit menyinggung sebelum kita masuk ke tadi pertanyaan masuk kuliah. Kalau masa-masa SMA Bang dulu, Suban sekolah di mana dulu SMA tadi? Oh iya, saya dulu SMA di Husnul Khotimah Bang, pesantren. Itu di Kuningan, Jawa Barat. Oh, dari Jabar? Jawa Barat, Oh, iya. besarnya sudah di Jawa Barat. Boleh diceritakan juga di Jawa Barat itu gimana dulu? Jadi waktu itu tamat dari SD ya kan. Nah, saya sebetulnya keinginan itu untuk melanjutkan SMP di Medan aja. Betul. Jadi istilahnya dari segi mental, hati itu belum siap untuk melanjutkan pendidikan di pesantren, apalagi jauh pula ya kan di Jawa iya, gitu. Tapi kemudian ya dengan berbagai pertimbangan, kemudian masukan dari orang tua, diskusi panjang, ya alhamdulillah terbuka hatinya dan berangkatlah ke sana. Jadi sejak SMP itu udah di sana bang. Ya, sejak SMP udah di pesantren selama 6 tahun. Nah, di situ. Betul. Jadi pesantrennya udah juga di Jawa ya bang ya. Iya. Berarti SD-nya jadi Medan ini? Iya, SD dan TK di Medan. Berarti kalau kawan-kawan di Medan udah nggak kenal lagi nih ya kalau kawan-kawan SD udah inilah udah hilang kabar ya kan. Betul. Tapi ada beberapa ya kan. Tapi setelah pesantren kan balik lagi Ya. kuliahnya di Medan. Ya akhirnya bertemu dengan teman-teman baru juga gitu. Jadi setelah tadi tamat SMA dan ada yang kepingin nih lanjut kuliah. Suban sendiri saat ini kuliah atau gimana? Kuliah bang di LIPIA. Oh di LIPIA tadi ya. Tapi ya itu istilahnya ini kan sebagai plan B ya, pilihan kedua kita sembari menunggu Madinah. Oh, mau lanjut ke Madinah juga lagi? Iya, betul bang. Masya Allah, luar biasa. Ini mau lanjut ke Madinah lagi. Coba ceritakan bang tadi kuliah di LIPIA ini juga. Jadi di LIPIA ini sendiri bang, itu cabang dari Arab Saudi juga.
Nah, kalau pusatnya itu kita nama kampusnya Universitas Imam Muhammad bin Saud. Nah, itu ada di Riyadh, Arab Saudi. Nah, di Indonesia sendiri mereka sudah membuka cabang di beberapa kota, seperti di Jakarta, di Medan, dan di Surabaya. Nah, tapi untuk S1-nya, kuliah S1-nya itu hanya ada di Jakarta. Jadi yang di Medan ini saya sedang proses pembelajaran bahasa lah, pendalaman bahasa. 2 tahun, baru kemudian nanti melanjutkan takmili dan kuliah syariahnya 5 tahun di Jakarta. Gitu. Biasa. Ini luar biasa, kita lihat tadi, ini lanjut lagi. Setelah plan B dari kuliah di Lipia, insya Allah ada melanjutkan ke Madinah ya tadi ya. Jadi mudah-mudahan ya kan, doa juga dari abang dan teman-teman semuanya, betul, ya kan. doakan, ya. Insya Allah kalau misalnya nanti dapat panggilan lulus di Madinah, nah, insya Allah berangkat ke sana lah Ya, gitu siap, kan. siap. Mendalami ilmu agama di sana, apalagi langsung di kota Nabi ya kan. Iya, Jadi betul-betul terasa lah feel bagaimana Nabi dulu berdakwah, mengajarkan para sahabat gitu kan. Itulah yang pengen kita ambil di sana. Luar biasa ini ya. Masih muda, udah dalam lingkungan memang pesantren dari SMP, Betul. SMA sampai ini mau melanjutkan pendidikan tingginya di Madinah khususnya juga, insya Allah. Iya. Kita doakan sama-sama. Amin, ya kan? amin, Ya ya Allah. Rabbal Alamin. Namun unik ini bang, awak yang saya pahami juga, salah satunya abang ini suka pula ini klub favoritnya Manchester United. Nah, ini cerita-cerita apa ini? Gimana bang? Coba ceritakan bang. Nah. Jadi ini berawal waktu pertama kali kami di rumah punya televisi bang. Oh gitu. Iya, itu sekitar tahun 2005 ya. 2005 itu saya masih TK. Waktu itu orang tua akhirnya membelikan televisi supaya anaknya jangan rasa kali lah kemana-mana gitu kan. Nah, dari situlah saya pertama kali suka bola. Pertandingan yang pertama saya nonton itu Manchester United lawan Newcastle bang. Masih ingat ya bang? Berapa skor itu, Bang? Berapa? Itu skornya masih ingat saya. 4-0 bang. Menang telak kalau gitu. Menang, iya. Dari situlah akhirnya saya menjagokan klub ini, ya kan. Biasa. Meskipun pada tahun yang sama kali itu Manchester United belum juara bang, peringkat 2 dia, kalah sama Chelsea. Luar biasa. Masih ingat lah. Jadi kebetulan juga suka dengan salah satu pemainnya yang saat ini mega bintang ya, Cristiano Ronaldo. Oh iya, itu masih di situ dulu ya. Itu masih di sana ya kan. Jadi disitulah memfavoritkan sampai sekarang ini. Bahkan gabung ke ada komunitas kita juga. Di Medan ini ada komunitasnya juga. Iya, United Indonesia Medan. Ini bagi yang kawan-kawan yang nonton luar biasa nih ya. Ini bukan apa, selain tadi salah satunya masih muda tadi suka juga klub ya, itu olahraga juga bang ya. Iya, boleh ya betul. bang ya. Iya, harus kita ikuti. Jadi ini Subhan tadi masuk tadi tentang salah satunya tadi selain kuliah tadi itu jurusannya itu memang khusus bahasa Arab atau bagaimana tadi kuliah? Di Lipia ini, Bang? Iya. Kalau di Lipia ini, ya seperti yang tadi saya katakan, kita sebelum nanti melanjutkan S1 yang benar-benar S1-nya di Jakarta, untuk di Medan ini hanya ada program bahasa. Jadi yang kita pelajari adalah bahasa dan cabang-cabang ilmunya seperti nahwu sorof, Iya. kemudian ada namanya balaghah, dan lain-lainnya gitu kan. Nah, barulah nanti ketika kita di Jakarta, kita bisa memilih ada 3 jurusan. Iya. Nah, ada namanya kuliah syariah, itu belajar tentang ilmu agama ya secara mendalam. Kemudian ada adab itu sastra Arab. Kemudian yang ketiga iktisodi, ekonomi syariah itu. Ekonomi syariah. Ada 3 lah di Lipia ini. Betul. Dan salah satunya abang yang ambil nanti yang dominan kemana nih? Saya udah mempersiapkan dari sekarang untuk masuk ke syariah. Syariah, ekonomi syariah tadi ya? Syariah. Oh syariahnya aja? Syariahnya. Oh luar biasa. Jadi ini tadi kalau kita lihat dari segi pendidikan ataupun namun ya selain pendidikan nih Bang Subhan tadi ada juga ya ikut bergabung di komunitas-komunitas ya di Medan. Kalau boleh tahu komunitas apa aja Bang yang abang ikuti di Medan ini komunitasnya? Kalau yang aktif sebagai anggota itu di Sidik Jari Pejuang. Oh Sidik Jari Pejuang. Sidik Jari Pejuang. Tapi juga sempatlah gabung-gabung ke kegiatan-kegiatan kayak di Odoj Medan, Pejuang Subuh Medan. Biasanya kajian-kajian itu ya saya datang atau beberapa kali juga mengisi gitu kan. Itu. Oke, luar biasa ini dari segi jadi ngisi materi yang luar biasa juga. Pernah ngisi materi berarti ya di kegiatan itu ya. Oke, kita lihat. Namun tadi sedikit abang sampaikan juga tadi tentang biografi tadi ya, tentang rumah tahfiz. Iya. Itu bagaimana awal mulai berdirinya juga? Itu
Itu cukup menarik ya. Jadi sebelum membuat rumah tahfiz itu Bang, ketika itu bulan Ramadan, ya kan, itu dari teman-teman almarhum yang istilahnya mereka punya anak gitu ya. Nah, mereka memintalah kepada saya agar dibuatkan program untuk anak-anak mereka gitu. Jadi selama Ramadan itu mereka ingin anak-anaknya lebih fokus kepada Al-Quran, dan goalnya itu nanti mereka semangat untuk menghafal Al-Quran. Nah, jadi kita mulailah dari Ramadan kemarin itu. Waktu itu belum punya nama. Waktu itu masih ya lepas-lepas gitu aja lah ya, program itu aja, datang ke rumah, nanti mereka kita kasih materi, kita kasih motivasi. Langsung Suban yang ngasih materi. Iya, dan ada 2 teman lagi waktu itu. Nah, jadi dari situlah berawal. Kemudian setelah selesai Ramadan itu sempat break atau gak ada kegiatan beberapa lama karena memang rencana awalnya hanya Ramadan itu aja. Betul. Tapi ternyata orang tua ini ingin anak-anaknya ada tindak lanjut dari program itu, gitu kan. Nah, akhirnya pada bulan September tahun 2019 lah itu, sekitar beberapa bulan setelah Lebaran, kami bentuklah Rumah Tahfiz Asy-Syamil. Nah, Asy-Syamil namanya. Asy-Syamil namanya. Betul. Dan ini kalau boleh tahu sekarang berapa muridnya? Saat ini murid yang aktif belajar bersama kita itu sekitar 20. Jumlah pastinya 23 ya, 23. 23. Dan itu udah angkatan ke berapa? Ada angkatan? Oh, belum, kita nggak menggunakan sistem itu. Belum ada ya. Jadi biasanya kita buka pendaftaran, kapanpun sebenarnya bisa kita buka pendaftaran, tapi kita batasi kuota. Jadi muridnya itu kita batasi 25 gitu. Dan untuk penerimaan sekarang udah ada juga menerima tahun ini? Udah berapa Bang? Saat ini udah penuh, alhamdulillah udah penuh. Berapa pula itu? 25 ya. 25 juga ya batas kuotanya itu ya. Iya. Oke, alhamdulillah, mungkin ada adik yang sana kan nonton juga. Iya. Mudah-mudahan ya harapan Abang juga di dalam pesantren itu apa sih Bang? Ya harapan kami sebenarnya nggak terlalu mentargetkan anak-anak ini bisa menghafal banyak pada saat ini gitu kan. Tapi yang jelas harapan kami karena mereka juga masih muda, masih kecil-kecil ya, masih usia SD, gitu kan, kami mengharapkan yang penting bagaimana mereka betul-betul mencintai Al-Quran, ingin terus dekat dengan Al-Quran gitu kan, meskipun mereka istilahnya hafalannya mungkin belum terlalu banyak gitu kan. Jadi dari kecintaan itu, dari keinginan untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu, akhirnya mereka punya tekad ke depannya bagaimana gitu. Oke, baik. Itu tadi salah satu tadi. Kalau dari segi berdirinya tadi Al-Quran, berarti kan ada juga sangkut pautnya dengan almarhum tadi kan. Ini mungkin bertanya, almarhum siapa yang almarhum? Jadi ini salah satu memang Suban ini salah satu anak ya, salah satu tokoh kalau dibilang ya ulama di Medan ini, bisa dikenal orang juga nasional, Ustadz almarhum Ustadz Suryanda Lubis. Dan ini apa sih kedekatan kok bisa berdiri tadi dengan pendidikan tadi ataupun pesantren tadi, bagaimana seorang Suban kedekatan dengan orang tua juga? Hubungan saya dengan almarhum ayah ya kalau boleh saya gambarkan itu memang sangat luar biasa ya. Jadi kalau istilah kata orang like father like son itu ya saya mencoba merasakannya dan meresapinya gitu kan, bagaimana seorang ayah itu betul-betul menjadi contoh bagi keluarga, bagi anak-anaknya gitu. Dan tidak hanya menjadi contoh, tapi dia juga punya pendekatan yang sangat bisa diterima oleh anak-anaknya gitu. Terkadang orang tua ini menginginkan hal terbaik untuk anak-anaknya gitu kan. Ya hampir semua lah seperti itu gitu kan. Tapi cara mereka memperlakukan anak-anaknya, cara mereka membujuk atau berdiskusi, berdialog gitu kan, masih jauh daripada itu gitu. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh seorang ayah gitu ya. Bagaimana waktu itu, salah satu contohnya saja waktu saya mau masuk pesantren gitu kan Bang. Waktu itu saya menentang keras. Kamu nggak mau di pesantren, abang pengennya di Medan aja, belum mau pesantren, nanti aja SMA. Saya bilang gitu kan. Tapi ayah saya nggak langsung membalas bantahan keras saya itu dengan perkataan keras juga, dengan argumen yang tajam juga. Tapi kemudian suatu hari, beberapa hari setelah saya membantah itu, ya ayah saya mengajak saya untuk pergi keluar gitu kan, pergi keluar, diajaklah jalan-jalan, kemudian obrolan ringan ya. Betul. Tapi nggak langsung masuk.
Jadi obrolan-obrolan itu ya yang kita senangi dulu gitu kan. Nah, barulah sampai kami waktu itu makan malam ya kan. Disitulah ayah saya mengutarakan apa pendapatnya, harapannya terhadap saya, keinginannya saya ini ingin seperti apa ke depannya gitu kan. Tapi saya juga ditanya apa keinginan abang ke depannya ingin jadi apa gitu kan. Jadi nggak memaksakan keinginan orang tua itu sendiri. Oh, tapi dia diskusi dulu sama anak gitu. Diskusi. Itulah yang selalu diterapkan oleh ayah dalam kehidupannya, ya kan. Dia selalu berdiskusi, mengajak dialog empat mata, tanpa pernah meninggikan suara, ya kan. Kalaupun marah nih bang, semarah-marahnya itu ya tidak pernah keluar kata-kata kasar, tidak pernah ada. Saya seumur hidup saya 18 tahun bersama ayah itu nggak pernah tersentuh tubuh saya sedikit pun. Ditampar, dipukul itu nggak pernah. Paling parahnya ya paling hanya ditepuk atau mungkin sedikit dicubit gitu. Itu saja. Wajahnya pun nggak berubah. Ya, itu salah satunya yang unik menurut saya juga. Ini kan kalau mungkin kita dari orang umum ataupun yang lain ikut yang kajian Ustadz, kadang saya merasa tersentuh juga. Salah satu yang pernah Ustadz menyampaikan, asal ucap kalimat berbicara dia senyum bang. Dan ini hal yang paling unik saya, dan maaf katanya berkesan ketika kita melihat itu. Dan abang ada pernah nggak disampaikan Ustadz bagaimana itu dalam komunikasi juga bagaimana Ustadz juga uniknya? Ya memang itu apa ya, itu hal yang sangat ini ya, sangat karakteristik dari seorang ayah gitu ya. Bahkan ya banyak mungkin orang-orang yang bercerita bagaimana ayah itu dalam berceramah, dalam berkomunikasi, tanpa pernah memasang wajah yang tidak mengenakan gitu. Jadi memang ya hal-hal seperti itu memang selalu diajarkan, bagaimana kita selalu menghadirkan wajah yang menyenangi orang gitu kan, dengan tutur kata yang tidak menyakiti orang lain gitu. Itulah yang sering ayah sampaikan juga salah satunya itu bang. Oke, baik. Itu tadi kalau kita lihat dari apa yang tadi kan, dari orang mengenal juga Ustadz almarhum ya kan. Ya begitu ketika ditinggalkan sampai kan padat tuh masjid yang ketika sholat jenazah itu kan sampai berapa kali trip jadi untuk mensolatkan tiga kloter. Dan alhamdulillah kita merasa haru juga dengan ketinggalan beliau. Mudah-mudahan itu kan salah satunya kan ada amanah juga nanti untuk Suban untuk untuk melanjutkan estafet dakwah. Namun itu nanti kita tunggu sebentar. Kita lihat juga ada nih video yang Suban sendiri membuat video ini. Dan ini ketika apa nih, sebelum almarhum meninggal atau gimana? Setelah meninggal. Dan ini kita saksikan ya videonya. Ini bukan sekedar kerinduan seorang anak pada ayahnya. Bukan pula kerinduan yang membenamkan dirinya terhadap asa. Tapi selayaknya, rindu ini menjadi mesin yang membakar semangat di dalam rongga dada. Menjadi detak jantung yang mengalirkan darah ke segala panca indera. Seperti katamu, agar nafas dakwah ini tidak berhenti di satu generasi saja. Agar estafeta perjuangan ini terus berlanjut hingga hari yang dijanjikan itu tiba. Maka, masihkah rindu itu membuat diri ini merana? Ataukah ia telah menjadi bunga yang mekar di musim semi yang bercahaya, menerangkan umat dengan sentuhan hangat, mewarnai mereka dengan cinta? Sesuai amanatmu ayah, jadilah pemimpin bagi umat. Baik, luar biasa kalau kita lihat pemirsa. Video yang ditampilkan ini Suban sendiri yang buat dan mengeditnya dengan rangkaian kata-kata yang penuh arti dan makna ini sebenarnya. Salah satunya jadilah pemimpin bagi umat tadi. Siapa yang menontonnya pasti tadi merasakan terharu. Itu bagaimana Suban membuat video itu tadi? Jadi ya berangkat ya dari keinginan ayah tadi ya, dari kata-kata tadi yang disampaikan lewat video itu, ya kan, bagaimana seorang ayah itu ingin anaknya menjadi penerus dakwahnya gitu kan, agar dakwah ini tidak berhenti hanya pada satu generasi itu saja. Jadi bagaimana dakwah ini, Islam ini sampai ke kita kan ada penerus dalam dakwah ya kan bang. Istilahnya kalau misalnya hanya Rasulullah ketika itu yang berdakwah, mungkin Islam ini berakhir hingga zaman sahabat atau tabi'in paling lama gitu kan. Makanya dibutuhkanlah penerus dalam dakwah ini. Itulah yang ayah sampaikan kepada saya gitu kan dalam setiap obrolan kami, harapan-harapannya.
ya kan, agar kemudian dakwah ini terus berlanjut ya kan, sampai Islam ini benar-benar menemukan kembali zaman kejayaannya itu. Nah, ini waktu itu Bang saya posting di Instagram ya, di Instagram saya itu bertepatan 1 tahun ayah meninggal. Jadi memang pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah ya 1 tahun ayah meninggal itu, apakah tadi judulnya rindu ya, apakah rindu itu masih membuat saya galau, masih membuat saya terkadang menangis gitu kan, ataukah pesan-pesan dari kerinduan itu yang ingin betul-betul kita munculkan itu. Dari situlah saya akhirnya tergerak untuk membuat video ini, menggunakan juga kata-kata almarhum ayah dulu ya kan, itu sebagian kata-katanya dari almarhum juga itu. Nah jadi ya itulah, alhamdulillah bisa selesai videonya dan banyaklah yang merespon positif gitu kan. Yang mudah-mudahan ini juga menjadi doa buat saya dan menginspirasi banyak orang gitu. Betul. Itu salah satu yang terus saya pribadi itu inspirasi. Kenapa? Salah satu tadi ya kalimat-kalimatnya begitu tertata rapi juga, dan motivasinya untuk kita sebagai inspirasi untuk menjadi seorang pemimpin itu ada untuk, karena kan setiap kita ada seorang pemimpin emang ya. Oke, baik. Jadi tapi selain tadi itu, kalau kita lihat kenangan-kenangan almarhum Ustaz Suryana juga almarhum. Jadi apa sih didikan ayah yang paling berkesan khususnya bagi Suban juga, baik waktu kecil maupun sampai besar sampai sekarang juga itu didikan yang paling ingat Suban? Ayah itu selalu mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini yang paling utama adalah Al-Quran gitu kan, Al-Quran. Jadi pesan ayah itu sebelum saya menyelesaikan hafalan di pesantren waktu itu, Bang, selesaikan hafalan abang ya, jagalah Al-Quran itu, maka nanti Al-Quran itu akan menjaga abang. Ayah sama Umi gak mungkin selamanya bisa menjaga abang ya kan, nggak tahu ayah kapan pergi, Umi kapan pergi ya kan, lalu siapa yang menjaga abang? Al-Quran inilah yang akan menjaga abang. Tapi sebelum abang menjaga, coba dulu abang jaga itu Al-Quran dengan hafalan, dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, seperti itu. Jadi dalam kehidupan ini Bang, kalau misalnya kita dekat dengan Al-Quran, kalau misalnya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat ya kan. Nah, alhamdulillah dari Al-Quran ini kemudian saya menemukan banyak hal gitu kan. Tidak hanya ketika menghafalnya, tapi setelah menghafalnya berinteraksi dengan banyak orang ya kan. Kita tidak ingin disebut hafiz ya kan. Hafiz itu cukuplah Allah yang memberikan gelar gitu kan. Tapi kemudian orang-orang ini merasa ingin seperti itu gitu. Itulah yang akhirnya membuat orang terinspirasi gitu kan. Orang-orang terinspirasi kemudian minta belajar gitu kan. Kemudian dari sana juga akhirnya banyak lahir orang hafiz-hafiz lainnya gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini kita bisa melihat begitu banyak kan rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz, lembaga-lembaga Quran ya kan menjamur di mana-mana, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Akhirnya apa? Quran ini semakin melekat di kalangan anak-anak muda. Itu salah satunya kan, anak muda. Namun terlepas tadi kan orang tua, kedekatan Suban juga orang tua termasuk almarhum tadi kan. Nah, ada juga Umi ya kan sebagai orang pendidik ya kan. Itu dari kedekatan keduanya pernah nggak ada ya suka duka terhadap ya yang kedua orang tua inilah? Ya pasti ada ya. Pasti ada setiap anak ya. Setiap anak juga pasti pernah ada masanya kita tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, apa yang disampaikan orang tua kita, pernah pasti Bang. Nah, ya kalau masalah ini sebetulnya saya tidak mencoba untuk mengingat-ingatnya gitu ya. Betul. Jadi ya sebagaimana apa kita sebagai anak gitu kan, kita juga memiliki banyak kekurangan kepada orang tua kita pun juga memiliki kekurangan kepada kita gitu kan. Ya akhirnya di keluarga ini ya fungsi keluarga itu adalah menutupi kekurangan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan,
segera diselesaikan, ya kan, segera dimaafkan, jangan diperpanjang. Betul, luar biasa. Ini salah satu ya, setiap anak pasti ada yang namanya orang tua, pasti ada nanti ya komunikasi baik salah kata maupun yang lainnya. Namun kita sebagai anak bukan malah kita sebagai paling benar sih dia emang ya. Betul. Nah, namun termasuk terlepas dari itu, ini kan tadi ada sebenarnya salah satu kan kalau kita kenal dari Ustadz sendiri almarhum, itu kan ada juga dia mana yang mungkin di salah satu ataupun salah satunya di partai lah waktu itu kan, PKS khususnya. Itu kan salah satu tonggak dakwah. Itu bagaimana Bang Suban sendiri, atau ada nggak keinginan melanjutkan ya estafet dakwah baik dari segi ekonomi dan lain-lainnya tadi? Ya, saya di pesantren kan di Husnul Khotimah itu Bang, termasuk adalah cara ayah almarhum ya kan, agar saya ini terlahir bukan hanya sebagai anak biologis tapi juga anak ideologis. Kami di pesantren itu pesantren tarbiyah Bang. Betul. Jadi betul-betul nilai-nilai tarbiyah itu ditanamkan di sana. Kami dilekokkan, kami ikut program-program daurah dan lain-lainnya gitu kan. Dan kemudian lulus pun kami harus tetap melanjutkan liqa gitu. Jadi ya seperti yang Abang katakan tadi, bagaimana apakah saya ingin melanjutkan? Ya mungkin ada sebagian yang ingin saya lanjutkan gitu kan. Seperti misalnya berdakwah lewat politik ini gitu kan. Karena saya sering mendengar gitu kan bahwa dakwah ketika kita bermajelis ya yang sampai ke dakwahnya itu ya itu aja, jamaahnya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terjun di politik, banyak hal yang bisa kita rubah gitu kan melalui hitam di atas putih tadi itu ya. Nah, jadi sebagaimana ayah juga dulu aktif di parlemen di DPRD ya waktu itu, dari situ juga kita bisa banyak lah ya kan hal-hal bermanfaat yang kita buat gitu kan. Dan tentu ya sebelum kita nanti terjun benar-benar ke dunia politik itu ya kita harus menanamkan akidah kita dulu sendiri gitu kan, karena nanti mungkin yang kita hadapi nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Gitu kan di sana gitu. Luar biasa, ini masih muda juga ada gitu ya. Harapan visi tadi karena anak muda juga nggak bukan hanya nggak melek terhadap politik juga ya betul. Oke, jadi itu tadi salah satunya tadi kabarnya juga Bang Suban ini aktif nih tadi kan yang di organisasi lain tadi, beberapa komunitas tadi, materi-materi yang Abang sempat isi ceramah itu apa aja Bang? Yang paling sering Al-Quran hafal dan berinteraksi dengan Al-Quran, betul. Terus kemudian ya adalah beberapa kali materi-materi kajian-kajian Islam ya, kayak misalnya bagaimana kita mempersiapkan kematian misalnya, atau mungkin terkait fikih ya, hukum-hukum dalam Islam. Itu ada juga beberapa kali. Nah, tapi yang belum pernah sampai sekarang dan memang belum mau tentang nikah. Oh iya, nah ini lebih unik nih kalau masalah ini, karena setiap orang kan gitu Bang, lucu. Kadang sebagian anak muda yang hijrah sering itu lebih enak dan suka mendengar tentang materi-materi pernikahan ya kan. Nah, jadi bagaimana Bang Suban sendiri ya pendapatnya tentang materi itu juga, atau kan Abang nggak pernah ngisi materi itu, kenapa alasan? Saya belum nikah. Iya. Bagaimana motivasi ya? Memang pernah ada yang meminta gitu kan, isi aja Bang bagaimana anak muda ini menghadapi masa-masa pranikah gitu kan. Tapi saya merasa saya belum cukup kompeten untuk mengisi materi itu gitu. Soalnya kalau kita lihat Bang, anak Ustadz Arifin Ilham ya. Itu 17 Bang. Abang umur berapa? 20. Ada nggak pernah waktu itu almarhum Ustadz sudah ada juga mengamanakan Abang? Ada cerita sedikit. Ini kalau udah bahas nikah kayaknya seru banget. Jadi memang waktu itu Bang, ya ini beberapa hari sebelum almarhum ayah meninggal ya. Jadi waktu itu kami sedang dalam perjalanan menuju salah satu tempat ayah mengisi ceramah gitu kan. Di perjalanan itu ayah tiba-tiba menyampaikan, "Bang, Abang nikah ya sebelum kuliah ya." Oh gitu. Iya, kaget saya. Waktu itu kami sedang pembicaraan lain, kemudian hening beberapa saat, tiba-tiba itu yang disampaikan. Saya kaget kan, kenapa gitu ya, gitu kan? Ya, ayah rasa udah saatnya juga Abang menikah gitu kan. Di usia Abang ini ya, udah pantas loh untuk menikah, apalagi dengan bekal Abang udah cukup lah ayah rasa, katanya gitu kan. Nah, yang ayah inginkan dari Abang itu, Abang menikah dengan seorang akhwat
yang juga memiliki hafalan, dan bersama dia lah nanti abang sama-sama menjaga hafalan itu. Karena usia abang ini atau posisi abang sekarang ini ya banyak pasti godaannya gitu kan. Betul bang, memang betul-betul kita rasakan ya kan. Banyak gitu kan istilahnya akhwat yang tiba-tiba berkomunikasi dengan kita gitu kan. Kemudian saya pada saat itu ya nggak begitu menseriusi lah bahasanya ya. Nantilah ya kita diskusikan lagi. Rupanya berapa lama ayah meninggal. Nah, jadi saya terkadang berpikir apa ini wasiat apa enggak gitu. Kalau wasiat udah pasti saya langgar, karena saya udah kuliah gitu kan. Nah, jadi ya mungkin kalau saya sendiri ya saat ini ya selagi bisa menjaga, selagi bisa istilahnya berjalan tanpa pasangan itu ya kan, ya saya juga ada hal-hal lain yang ingin dikejar gitu kan. Jadi untuk saat ini ya belum ada keinginan ya bang ya. Baik, saya tadi mungkin terlepas itu pasti ya saya kan masih melanjutkan pendidikan lagi, kita fokus pendidikan tadi kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah selesai pendidikan ada ya. Oke, tadi itu lah tadi kata. Terlepas dari itu tadi ya salah satu didikan orang tua tadi, bincang-bincang hangat kita terhadap saudara Suban Lubis ya kan, Marga Lubis ini ya kan. Jadi luar biasa unik. Salah satu didikan ayah tadi orang tua dia. Bagaimana sih peran kedua orang tua? Salah satunya ayah luar biasa dalam keluarga. Ketika dibangun karakter-karakter yang ditanamkan kepada anak, insya Allah tumbuh kembangnya juga nanti akan lebih ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan harapannya ini salah satu bang. Apa sih harapannya abang terhadap khususnya pemuda-pemuda anak Medan ini untuk masalah itu tadi? Ya, yang jelas harapan saya ya, semoga kita semua ini ya anak-anak muda ya senantiasa terjaga lah ya dari kemaksiatan ya kan. Karena di usia yang saat ini, usia muda ini ya muncul darah muda itu ya, keinginan untuk berbuat sesuatu yang jarang kita kenal gitu kan. Ya saya sendiri ya kan berada di lingkungan yang mungkin kalau di rumah itu agak kurang bagus gitu kan. Tapi ya tetap aja kita nggak apa-apa berbaur, kita istilahnya bergaul dengan mereka, tapi kita yang mewarnai, jangan kita terwarnai. Oke baik, luar biasa. Ini pesan yang sampaikan oleh Bang Suban Lubis tadi. Salah satu untuk kita. Jadi kita yang mewarnai mereka, nggak pula kita yang terwarnai mereka ya kan. Oke. Ya itu adalah satu pesan yang luar biasa kepada kita semua. Semoga kita dapat mengamalkannya. Oke, mungkin kali ini kita selesaikan bincang-bincang kita terhadap salah satu anak muda yaitu Muhammad Suban Lubis ya. Najiullah Subhan. Oh salah tadi ya. Najiullah Suban Lubis. Oke, luar biasa. Nah hari ini mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan kepada seluruh pemirsa boleh like dan komen dan share di kolom komentar di YouTube-nya PKS TV Medan bang. Like dan subscribe ya. Dan boleh juga tanya-tanya, komen besok ini materi ini bang, boleh lah bang, siapa boleh juga. Oke, jadi itu aja mungkin kali ini kita bincang-bincang hangat kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya selaku host yaitu Alan Bang Siregar dan narasumber kita Najiullah Subhanul Lubis. Oke, mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.